Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentu kita akan bersama di dalam surga dengan siapa yang dicintai oleh kita. Oleh karenanya pentingnya kita tanamkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai dalam Syarah Maulid Ad-Dibai, yang dimana seorang anak kecil kurang lebih umurnya 7-8 tahun rela menahan lapar dan dahaga hanya untuk dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ada kisah yang lebih menakjubkan, yang dimana sebatang pohon kurma menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah dan sedang menyampaikan ajaran-ajaran agama, syariat-syariat agama, firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat radhiyallahu anhum sedang khusyuk mendengarkan. Tiba-tiba ada suara rintihan tangisan yang begitu memilukan, seperti seorang anak yang ditinggal oleh ibunya, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memutuskan khutbahnya lalu berjalan ke suatu tempat di masjid, lalu memeluk sebatang pohon kurma dan mengatakan sesuatu yang tidak didengar oleh para sahabat, sehingga suara tangisan yang begitu memilukan itu langsung hilang. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, sungguh kalau aku tidak memeluk batang pohon kurma itu, maka ia akan menangis sampai hari kiamat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada pohon kurma itu, besok engkau akan abadi, engkau akan hidup di dalam surga, dan buah-buahmu akan dimakan oleh para kekasih-kekasihnya Allah. Oleh karena itulah batang pohon kurma itu berhenti menangis. Kenapa hadirin? Karena dulu sebelum para sahabat radhiyallahu anhum membuatkan mimbar untuk Rasulullah untuk berkhutbah, dulu batang pohon kurma itulah yang dijadikan sandaran, yang dijadikan mimbar, yang dipegang oleh Rasulullah ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebatang pohon kurma yang tidak punya perasaan, yang tidak punya hati, menangis rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita selaku umatnya yang sengaja didoakan oleh Rasulullah, yang sengaja akan diberikan syafaat oleh Rasulullah, masa kita tidak punya kasih dan sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mari hadirin, kita cintai Rasulullah, kita berulang-ulang seringkali harus bersolawat kepada Rasulullah, kita korbankan diri kita, harta kita untuk kita dapat menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjan fazarani qabri ba'da wafati fakaannama zarani fi hayati. Orang yang melaksanakan haji kemudian berziarah ke makamku saat sepeninggalan aku, seakan-akan ia mendatangiku seperti aku masih hidup. Oleh karenanya sungguh beruntung orang yang dapat berziarah ke makam Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lihatlah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tangisan sebatang pohon kurma ia rela memberhentikan khutbahnya, memotong khutbahnya. Apalagi kita selaku umatnya, kita rindu kepada Rasulullah, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita menangis di depan makam Rasulullah, kita tanamkan hati kita, dalam hati kita, kita baca dan kita baca di depan Rasulullah, di depan makam Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabiullah, assalamu alayka ya Habiballah. Maka insyaallah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memeluk diri kita. Maka sungguh beruntung orang yang dipeluk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beruntung di dalam hatinya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, ya Rabb, semoga kami semua yang hadir di sini Allah dapat berziarah ke makam Rasulullah dan dapat engkau panggil ke Baitullah
anak istri kami, tetangga kami, saudara kami dan masyarakat desa Keri Allah, Engkau panggil ya Allah ke Baitullah dan dapat berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.